Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya Saudara Richard dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, puji Tuhan, senang bisa bertemu kembali. Amin. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita menikmati porsi ayat bacaan di dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 30. Secara khusus, perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu hidup adalah Kristus. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, bagaimana menjelaskan hidup adalah Kristus? Amin. Kita memasuki kitab Filipi, kita perlu mengenal, Saudara Richard, background tempat penulisan dari kitab Filipi. Setelah beberapa waktu lalu kita membahas kitab Efesus juga. Efesus dan Filipi ya adalah surat yang ditulis oleh Paulus di sebuah penjara di Roma. Ini kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 30 ya. Di sana ada penjelasan bagaimana Paulus tinggal di 2 tahun penuh ya, rumah yang disewanya sendiri, tapi dia di dalam kondisi di penjara ya. Juga di pasal 1 ayat 13 ya, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Nah, dipenjara karena Kristus. Sepertinya ini tidak menyenangkan. Bahkan dikatakan di ayat 21 ini, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini satu hal yang aneh lagi. Dipenjara karena Kristus, kalaupun mati itu adalah keuntungan. Bagaimana bisa menjelaskan kehidupan yang seperti ini? Saudara Richard, sebagai orang Kristen, ya, ukuran atau kadar Kristus di dalam tiap-tiap orang itu tidak sama. Paulus bisa mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa? Karena seluruh kehidupannya bagi Kristus. Di penjara pun karena Kristus. Harus mati adalah keuntungan karena apa? Berjumpa dengan Kristus. Ini kondisi dari Paulus. Kristus di dalamnya bertumbuh, Kristus di dalamnya penuh, sehingga tidak diragukan. Ukuran Kristus di dalam Paulus ini limpah. Ya. Dia bisa mengatakan, hidupku ini Kristus. Seluruh hidupku ada Kristus yang digarapkan, ada Kristus yang diisikan, sehingga aku penuh. Sehingga hidupku adalah Kristus. Hidupku dipenuhi Kristus. Ya. Jadi bagaimana menjelaskan hidup adalah Kristus? Ya karena setiap hari, setiap saatnya dipenuhi dengan Kristus. Hidupnya bagi Kristus. Demikian Saudara Richard. Amin. Amin. Puji Tuhan. Semoga kita dapat memiliki satu pengalaman bagaimana hidup kita benar-benar dipenuhi oleh Kristus, sehingga kita dapat mengatakan bahwa hidup adalah Kristus. Kemudian bagaimana kita bisa memiliki pengalaman yang penuh ini seperti Paulus? Ya, wah, kalau berbicara cara, saya pribadi pun juga
tidak bisa memberikan jalannya ya, karena saya juga sedang di dalam proses itu. Tetapi kalau kita melihat pengalaman Paulus, maka kita bisa melihat bahwa bagaimana Paulus itu dipenuhi dengan Kristus. Ya. Dipenuhi dengan Kristus itu berarti disusun oleh Kristus. Ya. Bagaimana bisa memiliki susunan Kristus? Berarti hari demi hari ada Kristus yang dia nikmati. Nah, ini seperti ilustrasi ya. Kita menjadi apa yang kita makan. Ya. Kita berada hari ini, bisa eksis hari ini karena apa yang kita makan. Makan makanan sehat, tubuh kita juga sehat. Kenapa? Karena apa yang kita makan itu diserap di dalam tubuh kita, di atas sel-sel kita, sehingga kita bisa menjadi bertumbuh, menjadi dewasa ya. Saya kalau lihat foto saya waktu kecil ya, waduh ini bayi ya, masih sekitar 3 bulan, ya balita lah ya, bawah 5 tahun misalnya gitu ya, kecil sekali. Tapi dibandingkan dengan sekarang, setelah melewati puluhan tahun, ukurannya sudah lebih besar. Tergantung dari apa? Tergantung dari apa yang saya makan. Keberadaan saya hari ini tergantung dari apa yang saya makan. Kalau saya makanannya sehat, ya tubuh saya sehat sampai hari ini. Tapi kalau waktu itu orang tua saya tidak beri makan, gizinya kurang, mungkin saya nggak akan sehat hari ini. Bisa jadi mungkin saya ada sakit penyakit atau hal-hal yang tidak membuat saya bisa bertumbuh dengan normal. Nah, Paulus menulis surat Filipi, ya, dia menjadi orang yang sudah banyak mengalami, banyak makan Kristus, banyak disusun oleh Kristus. Ya. Buktinya apa ya? Buktinya dia melewati semua hal, ya. Kita bisa melihat pengalaman dia akan Kristus. Ya. Dia bisa mengatakan bagiku hidup adalah Kristus karena setiap hari dia bertanya kepada Kristus, setiap hari dia bersekutu dengan Kristus. Apa yang harus aku kerjakan hari ini? Pergi ke kota mana? Harus bertemu dengan siapa? Ya. Dia selalu bertanya. Ada satu cerita ya kan, dia mau memberitakan Injil ke kota A, tetapi Roh Yesus memerintahkan untuk ke kota yang lainnya. Jadi dia memiliki satu penghidupan yang bersatu dengan Kristus. Seperti makanan kita makan sehingga kita bersatu dengan makanan itu bersatu dengan kita, demikian juga Kristus. Bagaimana kita bisa memperhidupkan Kristus? Mengalami Kristus, kita perlu makan Kristus. Nah, makan Kristus ini bagaimana? Makan Kristus itu berarti kita menikmati firman-Nya. Menikmati firman-Nya berarti kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Tidak bisa lepas dari persekutuan dengan Tuhan. Ini semoga menjadi dorongan kita semua. Para pendengar podcast Emana, ya, mendengar renungan firman, membaca firman, itulah makan. Itulah menggarapkan Kristus, menyusun Kristus di dalam kita. Sehingga kita bisa katakan bagiku hidup adalah untuk disusun dengan Kristus, dipenuhi dengan Kristus. Amin. Demikian Saudara Richard. Amin. Ya, puji Tuhan. Sungguh pengalaman yang luar biasa apabila setiap diri kita, kehidupan kita benar-benar bersatu dengan Kristus. Ya, semoga kita dapat terus memperhidupkan Kristus, mengalami Kristus, menggarapkan dirinya ke dalam kita, sehingga pikiran, emosi, dan tekad kita ya benar-benar dituntun olehnya. Kita dapat mengatakan bahwa bagi kita hidup adalah Kristus. Baik, sebagai kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa.
Amin. Mari saudara-saudari pendengar podcast Emana yang terkasih, kita merespon firman Tuhan ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami perlu terus mengalami bagaimana hidup adalah Kristus. Tuhan, kami perlu terus seperti Paulus hari demi hari dipenuhi Kristus. Karena itu Tuhan, bahwa kami terus bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu. Ya, kami menikmati firman-Mu. Firman-Mu menjadi makanan kami, terus tersusun di dalam kami. Sehingga hidup kami adalah hidup untuk dipenuhi Kristus. Kami boleh menjadi bejana yang terbuka, bejana yang mulia, bejana yang menyatakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Ya, saya Richard. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.